Hai semuanya, Assalamualaikum. Di video kali ini aku buat kue lebaran lagi yang super kekinian banget, yaitu tamrin cookies versi coklat almond pandan. Ini hasilnya cantik banget dan enak banget. Yuk langsung aja ke cara membuat. Pertama, siapkan wadah, masukkan 200 gram margarin atau butter. Aku menggunakan Blue Band Cake and Cookies. Kalau teman-teman mau menggunakan merek lain juga boleh ya. Kemudian masukkan 35 gram gula halus, ini dari gula pasir yang aku haluskan sendiri ya teman-teman. Kemudian ini diaduk aja sampai tercampur rata, sampai nanti menteganya berubah menjadi creamy ya teman-teman. Gak usah terlalu lama, jangan sampai menteganya ini berubah warna ya. Takutnya nanti saat dipanggang kuenya akan melebar. Kalau menteganya sudah berubah creamy seperti ini aku mengaduknya nggak sampai 3 menit ya teman-teman. Nah ini lanjut aja ke tahap selanjutnya, yaitu masukkan 1 kuning telur. Nah di sini aku menggunakan 1 aja ya teman-teman. Kemudian diaduk-aduk aja sampai telurnya tercampur merata. Oh ya teman-teman, mengaduknya ini hanya sampai telurnya tercampur rata saja ya, jangan sampai telurnya itu mengembang. Nah kalau sudah tercampur rata seperti ini, bisa dimasukkan secukupnya pasta pandan. Untuk rasa balik lagi disesuaikan dengan selera ya teman-teman. Oke, aduk-aduk aja sampai pastanya ini tercampur merata ya teman-teman. Nah nanti hasilnya akan hijau seperti ini, cantik banget ya. Lanjut masukkan 27 gram susu bubuk, kemudian di sini masukkan juga 25 gram tepung maizena. Kalau sudah masukkan juga 275 gram tepung terigu protein rendah. Di sini aku menggunakan kunci biru ya teman-teman. Nah, ini dimasukkan secara bertahap ya tepungnya, kemudian diaduk-aduk sampai semuanya tercampur rata. Oke, kalau sudah seperti ini bisa dimasukkan ya sisa tepungnya, kemudian diaduk-aduk lagi sampai nanti adonannya itu lembut atau tidak lengket lagi di tangan ya teman-teman. Nah ini adonannya sudah terasa berat kayak gini ya teman-teman, bisa diaduk menggunakan tangan saja, tapi di sini aku menggunakan sarung tangan plastik ya teman-teman, supaya adonannya tidak langsung terkena dengan suhu tangan kita, karena nanti kan akan berpengaruh ya di adonannya. Kemudian ini diaduk-aduk aja sampai ini adonannya tercampur merata dan lembut kayak gini ya teman-teman. Nah untuk tekstur adonannya tuh kayak gini nih teman-teman, lembut banget kan tuh. Ya, ini udah nggak lengket lagi di tangan dan ini siap untuk dibentuk. Kemudian untuk membentuknya di sini aku menggunakan sendok takar ukuran 7,5 mili ya teman-teman. Nah, caranya teman-teman bisa lihat di video. Kalau misalkan teman-teman mau hasil yang lebih kecil dan hasilnya itu lumayan banyak, bisa menggunakan sendok takar yang ukurannya 5 mili ya teman-teman. Nah, ini dicetak dulu ya semuanya sampai selesai, nanti baru bisa dipulung. Oke, ini hasilnya teman-teman, adonannya sudah semuanya dicetak seperti ini dan ini bisa dipulung ya teman-teman. Nah, kalau untuk cara mencetaknya teman-teman bisa lihat di video. Di sini aku sudah menyiapkan almond ya teman-teman. Ini kacang almondnya sudah aku sangrai dan aku cacah. Kalau teman-teman mau di chopper atau di blender boleh ya, tapi jangan terlalu halus, agak kasar kayak gini. Kemudian ini kita cetak atau kita pulung satu persatu ya teman-teman, yang kayak gini. Nah kalau misalkan sudah bulat, kemudian masukkan ke dalam cacahan kacang almondnya. Nah ini dibalur aja dengan kacang almondnya seperti ini ya teman-teman, agak ditekan-tekan sedikit supaya kacangnya itu menempel. Untuk memastikan kacang almondnya ini benar-benar menempel, jadi aku pulung lagi kayak gini ya teman-teman. Oke, tahap selanjutnya itu untuk membentuk lubang di tengah, aku menggunakan mainan anak aku yang bentuknya kayak gini ya. Tenang aja, ini sudah dicuci ya. Kalau misalkan nggak ada, teman-teman bisa menggunakan jari saja ya. Nah ini ditekan saja agak dalam kayak gini ya teman-teman.
Kalau sudah dibentuk seperti ini, bisa langsung aja disusun di atas loyang. Nah, untuk loyangnya nggak aku olesin apapun ya. Lakukan semuanya sampai selesai ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman nggak punya kacang almond, ini kacangnya bisa diganti dengan kacang tanah ya teman-teman yang sudah dicincang. Itu bisa ya teman-teman, sesuaikan saja dengan selera. Nah, di tahap ini kalau misalkan adonannya tinggal sedikit, teman-teman bisa memanaskan oven ya. Karena di sini aku memanggangnya menggunakan oven tangkring, jadi panaskan saja selama 10 menit dengan api kecil saja ya teman-teman. Oke, kalau semuanya sudah selesai dicetak, dapatnya itu dolo yang lebih dikit kayak gini ya teman-teman, dan ini udah siap untuk dipanggang. Kalau ovennya sudah panas, masukkan saja cookiesnya. Ini cookiesnya langsung aku panggang semuanya ya teman-teman. Jadi raknya aku gunakan semua. Panggang selama kurang lebih 50 menit menggunakan api kecil saja atau disesuaikan dengan oven masing-masing. Di menit ke-25 ini kita akan menukar posisi loyangnya ya teman-teman. Jadi loyang yang di bagian bawah itu dipindah ke bagian atas dan yang di bagian tengah dipindah ke bagian bawah. Kemudian yang bagian atas dipindah ke bagian tengah. Untuk yang paling depan itu bisa ditukar di posisi yang belakang ya teman-teman. Ini supaya nanti cookiesnya itu matang merata ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan menggunakan oven tangkring kayak gini, teman-teman harus rajin ngecek ya teman-teman supaya nanti cookiesnya itu nggak gosong. Waktu dipanggang ini serius wangi banget teman-teman, ada wangi pandan, ada wangi kacang, pokoknya enak banget deh wanginya. Nah ini sudah 50 menit, kemudian ini sudah matangnya cookiesnya dan siap dikeluarkan dari loyang. Nah hasilnya kayak gini ya teman-teman, cantik banget. Untuk warna hijaunya itu soft ya, jadi bagian belakangnya juga nggak gosong. Dan ini belum selesai ya teman-teman, masih ada ke tahap selanjutnya. Di sini aku sudah melelehkan coklat batang secukupnya aja ya teman-teman. Nah, di sini sudah aku masukkan ke dalam plastik segitiga juga. Kemudian ini disemprotkan saja di bagian tengahnya kayak gini ya teman-teman. Sebenarnya untuk coklat batangnya ini disesuaikan aja dengan selera ya teman-teman, karena aku punyanya coklat batang, jadi aku pakai coklat batang aja. Nah, usahakan harus coklat batang ya teman-teman, jangan selai coklat supaya nanti itu coklatnya bisa mengeras ya. Oke, lakukan semuanya sampai selesai, sampai nanti coklat batangnya itu mengeras. Nah ini dia teman-teman hasilnya. Wow, cantik banget ya teman-teman. Untuk rasa bener-bener sangat enak. Cookiesnya harum, teksturnya lembut, kacangnya juga crunchy banget. Ditambah dengan topping coklat makin mewah rasanya loh teman-teman. Pokoknya ini super recommended banget ya cookiesnya, karena emang seenak itu. Dan ini termasuk dalam list cookies terenak yang pernah aku buat loh teman-teman. Gimana? Daripada penasaran, langsung aja yuk dipraktekin di rumah. Terima kasih buat yang sudah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat mencoba ya, semoga berhasil.